Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini saya akan masih membahas tentang bea cukai. Yang mana di sini saya ingin membahas tentang pengaduan tadi sore ya, kalau nggak salah, yaitu dari salah satu pekerja, kalau nggak salah di Kamboja ya. Ini di Kamboja nih. Dan di sini untuk teman-teman yang berada di Kamboja, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Dan salam untuk teman-teman di sana. Ingat, bekerja dengan baik, perbanyak menabung, karena di Indonesia itu kebutuhan sangat mahal. Oke, kali ini saya akan membahas tentang pengaduan. Ada salah satu mas-mas ya, dia mengadukan ke saya, yang mana dia sedikit curhat seperti ini. Halo Pak, saya dapat nomor Bapak dari YouTube Suara TKI. Saya ingin cerita, punya teman saya pulang dari Kamboja, ketemu di Bandara Soekarno-Hatta di jam 5 sore. Begitu sampai bawa rokok hanya 10 bungkus ya, bukan 10 slop. Yaitu rokoknya rokok Marlboro. Itu masa dimintai pajak 2 juta. Jadi singkat cerita seperti ini. Masnya ini kebetulan dia pas mau pulang ya. Pulang mungkin dalam jam 5 sore dia ketemu di bandara setelah pengecekan di bea cukai ya. Dan di situ si temannya ini curhat kepada bapaknya, menanyakan bahwa dia membawa rokok cuman 10 bungkus loh, 10, bukan 10 bungkus ya, bukan 10 slop. Dan di bea cukai justru dimintai pajak 2 juta rupiah. Dan kata pihak bea cukai, kalau rokok ini kamu mau bawa pulang, boleh, silahkan saja. Namun harus membayar pajak 2 juta rupiah. 10 bungkus loh. Dan ini menurut pikiran saya secara mindset yang benar ya, teman-teman tahu sendiri, pihak bea cukai juga manusia ya, dan mereka juga pasti suka merokok. Dan ketika teman masnya ini pulang dari Kamboja ya, dia dari Kamboja loh, bukan dari Taiwan, bukan dari mana, membawa 10 bungkus rokok Marlboro ya, 10 bungkus lah. Dan ketika sampai di bandara ya, pas kebetulan di pengecekan bea cukai, justru kata pihak bea cukainya, katanya kamu bawa rokok ini, kalau pengen bebas atau kalau pengen dibawa pulang, kamu harus membayar pajak 2 juta rupiah. Dan otomatis si mas ini memikirnya lah, rokok ini beli paling berapa? Masa saya harus membayar pajak sampai 2 juta rupiah? Otomatis sontak di situ si masnya ini, ya udah kalau bapak mau ambil aja. Akhirnya katanya langsung diambil oleh petugas bea cukai tersebut. Jadi menurut mindset saya, si pihak bea cukai itu sangat tertarik dengan rokok tersebut. Rokok bagus loh, 10 slop dari Kamboja. Karena pihak bea cukai nggak mungkin dong dia merasakan pergi ke Kamboja membeli rokok, nggak mungkin. Camkan itu, nggak mungkin. Dan ketika mas ini pulang dari Kamboja membawa rokok 10 bungkus ya, dan di situ pihak bea cukai langsung melihat, wah ini rokok bagus ini. Nah dia punya feeling, wah ini kalau untuk saya mungkin lumayan juga. Akhirnya dengan alasan meminta pajak 2 juta rupiah kepada masnya tersebut, pasti dalam pikirannya agar si masnya ini nanti tidak sanggup untuk bayar, dan otomatis akan memberikan ke mereka, yaitu ke pihak bea cukai. Nah sontak saja benar, ketika si masnya ini yang dari temannya itu yang pulang dari Kamboja dimintai pajak 2 juta ke atas rokoknya itu, dan sontak saja masnya ini langsung, ya udah kalau emang itu bapak ambil aja, saya nggak mau sampai harus bayar 2 juta. Nah dalam hati si bea cukai itu otomatis alhamdulillah, akhirnya bisa juga saya menikmati rokok dari Kamboja, rokok mahal. Nah di sini saya ingin menanyakan, mungkin di sini ada pihak-pihak tertentu atau mungkin ahli pajak ya, apabila membawa rokok dari luar negeri ya, TKI Kamboja nih, dia cuma membawa 10 bungkus. Apakah benar pajaknya harus sampai 2 juta rupiah? Coba dong tuliskan komentarnya. Saya nanti bisa adukan ini loh ke Pak Benny, dan saya ingin emasnya ini nanti menceritakan kejadiannya di bandara mana, jam berapa, dan kalau boleh petugas di sini namanya siapa. Agar hari ini juga, detik ini juga diberhentikan dari kerjanya itu. Masa sampai rokok 10 bungkus didendanya 2 juta? Ini seseolah emang pikiran para malingnya seperti ini ya. Masa
para TKI pulang cuman membawa rokok ya, rokoknya itu 10 bungkus, dan rokok semahal-mahalnya paling berapa sih harganya? Masa sampai kena pajak sampai 2 juta rupiah? Ataukah mungkin ini alasan pihak bea cukai tersebut menakut-nakuti emasnya ini agar bisa dimiliki mereka? Ya otomatis benar dong, seumpama dimintai pajak 2 juta hanya rokok 10 bungkus. Otomatis kalau saya juga, yaudah Bapak ambil aja. Itu emang trik mereka mancing kita agar melakukan seperti itu. Karena takut, ya nggak mungkin mereka mau bayar 2 juta hanya karena rokok itu, otomatis diberikannya ke pihak bea cukai. Dan mungkin di sini ada pihak-pihak yang nggak terima, boleh menghubungi saya. Dan saya akan hubungi orang yang menjadi korbannya itu. Makanya di sini untuk teman-teman, saya sudah ngomong, apabila nanti terjadi kejanggalan atau pihak bea cukai yang aneh-aneh, di videoin ya. Dari muka mereka, dari mereka mengambil rokoknya, di videoin. Nggak usah takut ya. Karena mereka juga justru sudah salah loh. Kita adalah devisa negara, penyumbang terbesar setelah migas. Dan kita cuma membawa rokok 10 bungkus, masa sampai harus didenda 2 juta rupiah? Coba bayangin, ini sesuatu akal, bukan akal orang benar loh, tapi orang perampok. Jadi di sini untuk teman-teman, apabila nanti terjadi suatu mungkin kejadian seperti Mas ini, di videoin ya, nggak usah takut. Kalau mereka ngancam gimana ya, kalian teriak aja, biar nanti mereka justru akan disidak ya, akan diadili atau mungkin akan langsung dikerumuni orang dan bisa disalahkan. Masa rokok 10 bungkus pajaknya 2 juta? Ini pihak bea cukai emang terlalu ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman, mungkin nanti ada kejanggalan-kejanggalan dan mungkin pengen curhat, silahkan hubungi nomor WA di bawah ini dan kita akan bahas langsung ya. Dan secara terbukanya emang saya bukan petugas dan bukan pejabat, dan saya juga mungkin tidak bisa untuk membantu kalian supaya rokoknya keluar ataupun mungkin supaya aman, saya tidak bisa. Namun setidaknya dari kasus tersebut kita viralkan melalui sosial media ini, kita bagikan ke teman-teman yang lain, kita sebarkan supaya mereka juga tahu bahwa bobroknya hukum atau bea cukai di Indonesia, supaya tidak terjadi lagi sama teman-teman yang lain, agar orang-orang yang nakal di bea cukai agar diciduk ya. Kalau dibiarkan ini akan rusak Indonesia. Nah, jadi di sini teman-teman, apabila kalian mungkin ada masalah di bea cukai, kejanggalan-kejanggalan, silahkan hubungi nomor WA di bawah ini. Nanti kita akan bahas bareng ya. Saya Roni Saputra, Suara TKI.